warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Naiku Channel. Pada konten kali ini kita akan membahas satu kasus, yaitu tetanus. Langsung aja kita mulai. Secara definisi, tetanus merupakan suatu kelainan neurologis yang dicirikan dengan adanya spasme dan rigiditas dari otot. Pada gambar di pojok kanan bawah ini merupakan salah satu contoh kasus seorang yang terkena tetanus, di mana terjadi kekakuan pada otot-ototnya yang menyebabkan dia tertidur seperti huruf U terbalik. Ya, lanjut ke etiologi atau penyebab dari tetanus. Tetanus disebabkan oleh sebuah bakteri dari golongan Clostridium, di mana golongan Clostridium ini memiliki sifat umum berupa batang gram positif, memiliki spora, di mana sporanya itu lebih besar dari badan vegetatifnya, dan memiliki flagel. Pada gambar pojok kanan bawah ini merupakan sebuah animasi atau contoh gambar dari bakteri Clostridium dan spesifik Clostridium tetanii, di mana ini merupakan gambaran dari flagelnya, dan yang bulat di depannya itu merupakan gambaran dari sporanya. Selain itu juga secara umum bakteri Clostridium itu bersifat anaerob atau bisa berhidup pada lingkungan yang sedikit oksigen, serta secara alami yaitu hidupnya di alam bebas dan pada saluran cerna hewan dan manusia. Clostridium ini terbagi atas 3 golongan, yaitu ada Histotoxic Clostridia, lalu ada Tissus Infection, dan juga Neurotoxic Clostridia, di mana Clostridium tetani ini masuk dalam golongan ke Neurotoxic Clostridia yang sifatnya itu tidak invasif. Lanjut, epidemiologi dari tetanus. Di Indonesia sendiri berdasarkan survei kesehatan rumah tangga terjadi sekitar 141 kasus pada 2007 dan 114 kasus pada 2011 dengan case fatality rate berupa 60,5%. Lalu menurut profil kesehatan 2012 menunjukkan kenaikan kasus pada tetanus neonatorum menjadi 119 kasus, namun jumlah pasien meninggalnya turun menjadi 59 kasus dengan case fatality rate turun yaitu 49,6%. Lanjut, lalu bagaimana patofisiologi atau terjadinya tetanus pada seseorang? Secara spesifik kita akan mengulang bahwa tetanus itu disebabkan oleh bakteri Clostridium tetanii. Yang di sini merupakan gambaran mikroskopik dari Clostridium tetanii, di mana gram positif, di sini juga terlihat ada sporanya. Di sini juga terlihat bahwa dia memiliki spora pada depannya. Ini sporanya. Lalu Clostridium tetanii ini memiliki tempat di alam bebas, yaitu di tanah ataupun di debu, dan juga dia sifatnya itu obligate anaerob. Dan juga bakteri Clostridium tetanii ini memiliki neurotoksin berupa tetanolisin dan tetanoplasmin, yang nanti akan kita jelaskan apa yang disebabkan oleh tetanolisin ataupun tetanoplasmin ini. Saat seseorang memiliki luka terbuka pada bagian tubuhnya, lalu seseorang itu terkena atau tanah atau debu yang terdapat di situ itu spora dari bakteri Clostridium tetanii, nantinya akan terpapar tanah dan debu dan sporanya itu akan masuk ke dalam luka tersebut. Setelah luka masuk, bakteri akan melepaskan neurotoksin berupa tetanoplasmin. Nah, tetanoplasmin inilah yang nantinya akan menyebabkan rigiditas pada tubuh seseorang yang terkena tetanus, di mana tetanolisin pada neurotoksin yang terdapat di bakteri Clostridium tetanii ini memiliki fungsi yang masih belum diketahui secara pasti, namun tetanoplasmin lah yang sudah diketahui secara pasti lah yang menyebabkan terjadinya rigiditas pada manusia yang terkena tetanus. Nah, nantinya toksin itu akan masuk ke akson dan ditransportkan secara retrograd ke inti sel batang otak dan di medula spinalis, di mana periode inkubasinya itu bervariasi antara 3 sampai dengan 2 hari dengan rata-rata 8 hari. Nah, di sini semakin jauh
dari lokasi luka, dari SSP, periode inkubasinya akan semakin lama. Jadi semakin jauh letak luka yang dimasuki oleh Clostridium tetani ini akan semakin jauh atau akan semakin lama masa inkubasi yang terjadi pada orang tersebut. Nantinya toksin yang tadi sudah masuk dan diretrogradkan, udah berjalan retrograd itu akan memblok sebuah neuron inhibisi yaitu berupa GABA dan glisin. Lalu kita masuk ke manifestasi klinis. Manifestasi klinis dari tetanus itu diantaranya adalah pertama ada hipertonus otot, lalu ada spasme, juga ada trismus yaitu perasaan kaku pada rahang dan leher, lalu ada kaku leher, bahu serta ekstremitas, terus ada abdomen papan, ada opistotonus yaitu kekakuan otot punggung yang seperti gambar di awal yang menjadi lengkung, dan risus sardonicus yaitu kontraksi pada otot wajah, otot bibir yang mengalami retraksi patah tertutup parsial karena musculus orbicularis oculi dan alis terelevasi karena spasme otot frontalis. Nah, hal yang paling sering menyebabkan kematian pada seseorang terkena tetanus yaitu adanya spasme pada saluran nafas yang menyebabkan suplai oksigen ke dalam tubuh itu mengurang dan terjadinya adalah gagal nafas. Lanjut ke bagaimana cara kita mendiagnosis dari tetanus. Diagnosis dari tetanus itu pertama kita lakukan anamnesis, di mana anamnesis itu kita akan gali lebih dalam seputar lukanya, di mana apakah lukanya kotor atau bersih, lokasi luka di mana, lalu jenis lukanya apa. Lalu kita juga akan menanyakan tentang riwayat imunisasi dari tetanus itu sendiri, apakah seorang itu pernah imunisasi tetanus atau belum. Lalu untuk pemeriksaan fisik kita bisa melihat tanda-tanda manifestasi yang sudah tadi dijelaskan seperti kekakuan pada otot muka atau juga ada kekakuan pada bagian lainnya atau pada bagian luka seperti itu. Lalu WHO juga mendefinisikan bahwa tetanus itu dapat didiagnosis dengan ditemukannya salah satu tanda klinis yaitu trismus atau risus sardonicus atau kontraksi otot yang nyeri. Itu menurut definisi WHO. Sedangkan sebenarnya diagnosis dari tetanus itu dapat ditegakkan sepenuhnya dari tanda dan gejala klinis tanpa konfirmasi tes laboratorium. Karena pada orang yang terkena tetanus ini biasanya saat kita melakukan tes laboratorium itu tidak ada perubahan yang signifikan mengarah ke tetanus, tapi kita lebih condong ke arah melihat gejalanya dan melihat lukanya itu kotor atau tidak dan riwayat-riwayat dari anamnesis yang kita gali. Lalu bagaimana tata laksana yang dapat kita lakukan? Tata laksana umum pertama itu kita bisa menempatkan orangnya itu di tempat yang sunyi atau rendah dari adanya rangsangan-rangsangan, serta kita langsung lakukan debridement luka atau pembersihan luka, dimana bagian-bagian yang kotor, bagian-bagian yang tidak bersih itu langsung kita bersihkan terlebih dahulu. Lalu juga kita bisa gunakan imunoterapi di sini, dimana imunoterapi ini yaitu berupa antitoksin tetanus yang disuntikan secara intramuskular dengan dosis human tetanus 3.000 sampai 10.000 unit yang dibagi menjadi 3 dosis, atau juga bisa pakai ATS atau anti tetanus serum dengan dosis 100.000 sampai 200.000 unit yang diberikan secara intravena yaitu di 50.000 dan 50.000 unit secara intramuskular. Selain itu kita juga bisa belikan antibiotik yang bisa kita belikan, contohnya ada metronidazole, penicillin, tetracycline, klorid. Nah, ini disesuaikan dengan orangnya. Apabila orangnya punya seperti alergi pada penisilin, ya kita bisa ganti pada golongan-golongan yang ada di bawah sini. Tapi prinsipnya seperti ini, bahwa orang yang terkena tetanus ini kita berikan imunoterapi, kita berikan antibiotik itu gunanya untuk menghilangkan bakteri yang ada di tubuhnya. Tapi bakteri yang sudah masuk ke dalam sistem sarafnya itu kita tidak bisa menghilangkan. Kita toksin yang udah masuk situ kita tidak bisa menghilangkan, tapi kita menghilangkan yang berada di peredaran dan juga yang ada di luka. Prinsipnya seperti itu.
Lanjut, kita juga bisa kontrol spasme ototnya, itu kita bisa pakai benzodiazepam atau juga bisa pakai magnesium sulfat. Lalu juga bisa kontrol disfungsi otonom pakai magnesium sulfat ataupun morfin, dan kontrol saluran nafas yaitu segera kita lakukan ventilasi mekanik. Nah, ini juga salah satu yang paling penting, di mana tadi yang sudah dijelaskan salah satu hal yang menyebabkan kematian pada tetanus adalah spasme dari saluran nafas yang menyebabkan adanya kekurangan oksigen yang masuk ke tubuh, dan juga jadinya henti nafas atau gagal nafas. Nah, makanya itu kita harus melakukan kontrol saluran nafas, yaitu dilakukan ventilasi segera mungkin. Ventilasi itu bisa dilakukan secara dengan tracheostomi ataupun endotrakeal. Lalu juga kita yang paling penting juga kita harus memberikan cairan dan nutrisi yang adekuat pada orang yang terkena tetanus. Lalu di sini ada skor Phillips. Nah, skor Phillips ini biasanya digunakan untuk melihat prognosis ataupun melihat tata laksana, di mana di sini skornya itu apabila skornya kurang dari 9 yaitu derajatnya ringan atau bisa dibawa pulang. Lalu kalau skornya 9-18 itu sedang, di mana itu bisa dilakukan di ruang rawat jalan. Kalau lebih dari 18 itu berat, itu harus kita masukkan pasiennya itu di ruang ICU. Lalu indikator-indikator yang digunakan itu pertama itu yaitu masa inkubasinya, yaitu berapa hari. Nah, karena masa inkubasi ini arahnya itu ke lokasi dari tetanusnya itu jauh atau dekat, lokasi lukanya jauh atau dekat dari sistem saraf pusat. Lalu ada imunisasi yang pernah dilakukan, lalu ada luka infeksinya atau tidak, lalu ada komplikasinya. Di sini ada pernafasan, suhunya, frekuensi spasmenya dan spasmenya. Nah, dari poin-poin ini nanti kita jumlahkan masuk ke sini. Nah, di sini nanti keluar hasilnya. Jadi bisa untuk tata laksana dan prognosis. Seperti itu gunanya dari skor Phillips. Mungkin itu slide terakhir dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan atau banyak salah kata, apabila ada perbedaan pendapat, apabila ada perbedaan yang saya jelaskan itu berbeda, itu bisa langsung didiskusikan di kolom komentar. Kita sama-sama belajar, semoga bermanfaat. Dan sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar kita terus maju dan mengembangkan dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.